وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمديين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، hadratul muqaddamin yang kami muliakan, namanya min abna'i Syekh Umar Bidawi. Alhamdulillah, kita semua ditakdir baik oleh Allah bisa berkumpul kembali dalam rutinan pengajian Selasa Akhir yang dibina oleh guru kita Syekh Umar Bidawi At-Tijani. Mudah-mudahan rutinan ini berjalan seterusnya ila yaumil qiyamah dengan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan madad al-qutbil maktum wal makhtum Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan dan kesehatan bisa hadir dalam rutinan Selasa Akhir, walaupun dimanapun tempat berada. Kita terus sambung menyambung bisa hadir dalam semua bentuk rutinan dalam tarekat Tijani, khususnya rutinan Selasa Akhir beliau Syekh Umar Bidawi. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang masih belum mau berkumpul, mudah-mudahan oleh Allah diberi kesempatan dan dibukakan mata hatinya untuk ikut juga dalam rutinan ini. Dan teman-teman kita ikhwan yang diberi kurang sehat, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan kita menjadi ikhwan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, berarti kita mendapat hidayah khasah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walaupun engkau cintai, sayangi, engkau tidak akan memberikan hidayah kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, artinya kalau orang memang punya bagian jadi santrinya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, maka orang tersebut pasti akan masuk. Walaupun kita menghendaki orang-orang yang kita cintai untuk jadi ikhwan, karena kita sudah tahu keutamaan dalam tarekat Tijani yang tidak ada duanya, fadail yang tidak ada keduanya. Kita menghendaki semua, baik orang tua, saudara, teman akrab, guru ngaji, tetangga, orang-orang yang kita dekati dan sayangi, ingin supaya menjadi seperti kita, tidak bisa. Itu yang disebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Artinya tidak akan bisa disamakan dengan kamu para ikhwan. Tidak bisa sampean itu ngajak-ngajak orang masuk Tijani, walaupun sampean memberikan dalil keutamaan masuk tarekat Tijani, kalau orang itu tidak ada bagian untuk jadi santrinya Syekh Ahmad, innaka la tahdi.
itu hanya pemberian khusus kepada kita semua ikhwan Tijani. Itu adalah pemberian khususiyah. Itu adalah hidayah khususiyah. Itu adalah fadl khususiyah. Itu adalah rahmat khususiyah yang disebut oleh Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu adalah khususiyah, fadl khususiyah, rahmat khususiyah yang tidak ada di manapun, di bulan apapun, di tempat apapun. Itu hanya ada di mana? Di Al-Quran disebut wabtaghu ilaihil wasilatah. Untuk mendapatkan fadl khususiyah, rahmat khususiyah, kamu harus punya sanad muttasil, harus kamu punya ta'alluq khusus, hubungan khusus, yaitu kepada guru kita Sidi Syekh Ahmad Tijani, sehingga kita mendapatkan fadl khusus, rahmat khusus yang simpanan tersebut tidak ada kecuali yang mempunyai hanya Rasulullah, yang disebut dalam Al-Quran wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Fadlnya Allah kepada engkau ya Muhammad sangatlah agung, sangat besar. Kita semua ikhwan Tijani mendapatkan fadl yang diberikan khusus, yaitu fadl yang dipunya oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani. Apa sebab? Karena kita punya sanad muttasil, yaitu yang nyambung kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani, dan ta'alluq kepada Sidi Syekh Ahmad Tijani. Yang ta'alluq sanad muttasil tersebut langsung nyambung kepada Rasulullah bi ghairi wasaid, tanpa perantara minas sahabah atau minal awliya, yaitu sanad jagadah, sanad rohiyah, sanad barzakhiyah, sanad nabawiyah, yang tidak ada kecuali hanya yang mempunyai Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Artinya Syekh Ahmad Tijani mendapatkan sanad muttasil tersebut dari sumbernya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sendiri mendapatkan syariat kewajiban mengerjakan kewajiban umatnya. Rasulullah mengambil langsung dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Nanti malam Rajab masuk. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah melewati langit lapis 7 dan mampir terus Rasulullah raf Sidratul Muntaha, dan dipanggil menghadap kepada Allah hatta nazara ila jamalihi ila sitrin wala hijab, sehingga Rasulullah melihat Allah langsung tanpa perantara. Dan Rasulullah SAW mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sana Rasulullah diberikan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah sumber semua kewajiban. Itu adalah imaduddin. Yang 5 ini adalah pemberian. Yang lainnya ibadah adalah cabang dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi Rasulullah langsung mengambil dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana para nabi tidak ada yang diizini oleh Allah untuk mengambil kewajiban untuk umatnya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan untuk menghadap melihat Allah langsung kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, langsung menghadap kepada Allah, mengambil dari sumbernya. Salat 5 waktu. Demikian Sidi Syekh Ahmad Tijani. Sidi Syekh Ahmad Tijani langsung mengambil sumbernya. Tarekat Tijani lazim wa tifahilalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jagadah. Itu adalah warisan. Makanya dari sini tadi saya baca kitabnya Ibnu Arabi Al-Hatimi bahwa wali yang mewarisi hati Rasulullah hanya satu, yaitu Sidi Syekh Ahmad Tijani. Itu yang mengatakan Ibnu Arabi Al-Hatimi. Wali khatam ini adalah pewaris langsung dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mewarisi dari para nabi yang lain. Itu di kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi Al-Hatimi sudah mengatakan sebelum Syekh Ahmad Tijani lahir kurang 595 tahun.
sudah mengatakan bahwa wali khatam ini adalah warisan langsung, warisan dari hati Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mewarisi dari para nabi yang lain. Itu sudah mengatakan Syekh Ahmad Tijani masih belum lahir, kurang 595 tahun. Di kitab Futuhatul Makkiyah. Maka jelas sudah. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah khususiyah, fadl khususiyah, rahmat khususiyah dengan menjadi santri-santrinya Siti Syekh Ahmad Tijani. Sehingga bagaimana fadl keutamaan dalam tarekat Tijani, yaitu intarum nailal amani falzamin khutbah Tijani. Intarum nailal amani, kalau kamu ingin angan-angan hayalan kamu tercapai, kalau sampean ingin tercapai angan-angan hayal-hayal kamu, cita-cita kamu yang tinggi cemerlang, ingin punya martabat, pangkat, derajat, keutamaan yang sangat tinggi, falzamil khutbah Tijani, maka sampean harus istiqomah mengerjakan wirid Tijani, istiqomah dalam menyatu kepada Siti Syekh Ahmad Tijani. Falzamil khutbah Tijani, maka sampean harus istiqomah dalam cintanya dan iktikadnya kepada Siti Syekh Ahmad Tijani ilal mamat, sampai mati. Maka kamu akan tercapai semua apa yang kau angan-angankan, malah apa cita-cita kamu semua, hayalan, rencana, keinginan kamu untuk martabat itu lebih dari yang kamu inginkan. Artinya apa? Barang yang tidak mungkin, barang yang tidak mustahil dalam tarekat Tijani mustahil. Apa diantaranya? Yaitu satu, tidak mungkin orang ini bisa menjadi sahabat Rasulullah. Tidak mungkin orang ini bisa menjadi sahabat Rasulullah. Umat sekarang apa bisa? Tidak ada harapan untuk menjadi santri Rasulullah SAW. Tidak ada harapan untuk menjadi sahabat Rasulullah. Tapi dalam tarekat Tijani Rasulullah mengatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam sammahum ashaban lahu. Apabila jadi santrinya Syekh Ahmad Tijani, cita-cita sampean lebih dari itu. Malah oleh Rasulullah diaku sahabat. Itu sudah lebih dari angan-angan, lebih dari rencana, cita-cita kita, hayalan kita untuk menjadi martabat, mendapatkan martabat yang tinggi seperti Siti Syekh Ahmad Tijani. Ketika Syekh Ahmad Tijani ziarah sebelum dihadiri Rasulullah, ya kata ziarah kepada satu wali, ditanya oleh wali, ma matlabuk, apa yang kau inginkan Ahmad? Apa cita-cita kamu? Apa hayalan kamu? Rencana kamu? Apa keinginan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syekh Ahmad menjawab, al-qutbaniyatul utmah. Saya ingin menjadi wali kutub yang sangat agung. Apa katanya wali tersebut? Laka aktsaru minha. Engkau Ahmad pangkatnya lebih dari itu. Lebih. Ikhwan demikian juga. Apa yang sampean angan-angankan lebih dari itu. Padahal al-qutbaniyatul utmah itu martabatnya masih lebih tinggi sahabat, jauh lebih tinggi sahabat. Tak tahunya Syekh Ahmad Tijani martabatnya lebih dari itu. Dan Syekh Ahmad Tijani martabat kewaliannya itu ada di bawah para di bawahnya Jadi yang artinya Syekh Ahmad Tijani ada sudah di intihak, sudah pungkasan terakhir, yaitu khatam, wali pamungkas, penutup. Tidak ada yang lebih meninggi dari martabat pangkat Siti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Di sini cita-cita Syekh Ahmad Tijani lebih dari itu. Ikhwan termasuk juga. Ikhwan Tijani intarum nailul amani falzamil khutbah Tijani. Sehingga angan-angannya kita semua sebagai santrinya Syekh Ahmad Tijani ingin menjadi orang yang martabat, malah angan-angannya lebih dari itu. Sampai-sampai tingkatannya diaku sebagai sahabat Rasulullah. Sampai-sampai sesuatu yang tidak mungkin kita bisa. Apa? Kalau orang awam, apa kita kira-kira bisa menjadi ahlul bait? Apa bisa orang awam jadi ahlul bait?
Apa bisa jadi keluarga Rasulullah? Tidak mungkin. Itu lebih lagi. Apa kata Rasulullah? Ya Ahmad, barang siapa yang patuh kepada engkau, menurut hukum engkau, mengikuti rencana engkau, keinginan engkau, menyamakan kehendaknya orang itu dengan kehendak engkau, fahuwa minna wa ilaina. Fahuwa minna wa ilaina. Orang itu adalah keluargaku dan masuk dalam bagian dari diriku. Di aku keluarga, di aku ahlul bait. Ya. Fahuwa minna wa ilaina. Jadi lebih. Jadi apa cita-cita kita yang enggak mungkin? Mungkin. Yang mustahil bisa terjadi. Yaitu semuanya bukan Syahmat Tijani, apalagi muqaddam. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena cintanya Rasulullah kepada Siti Syahmat Tijani. Semua ini karena cintanya kepada Siti Syahmat Tijani. Apalagi angan-angan kita, hayalan kita, harapan kita, yaitu kita yang diingini hanya satu. Bagaimana? Ingin kita apabila nazak, apabila dipanggil oleh Allah, yang diharapkan kita ini dihadiri Rasulullah SAW. Semua para wali kutub, contohnya Al-Habib Ahmad Al-Muhdar yang makamnya ada di Yaman, ya. Dia itu ketika akan meninggal, dia mengatakan, "Idza hana hinul gharghara ala yahdur Habibullah." Ketika gharghara, ketika detik-detik sakaratul maut datang kepada saya, tidak ada harapan dari saya kecuali saya mengharap hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diharap hadirnya Syekh Ikhwan Tijani. Tidak usah minta, sampean sudah diberi oleh Rasulullah. Sampean tidak usah minta, sudah diberi. Harapan sampean sudah tidak usah minta, Rasulullah yang memberi. Seperti contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi." Al-mautu jisrun. Mati ini adalah jembatan dari dunia ke alam akhir. Yusilul habiba ilal habibi, yang mempertemukan kekasih dengan kekasihnya. Sedang Ikhwan Tijani diaku oleh Rasulullah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum mahabbatan khasatan ghaira allati taqaddamat lahum wa li jami'il ahbab ma hafadhu ala syurutit tariqati ala dawam. Rasulullah mengatakan kepada Siti Syahmat Tijani, Ya Ahmad, aku cinta. Saya senang cinta kepada Ikhwan Tijani. Bukan kecintaan umum, tapi khasatan, kecintaan khusus. Kecintaan khusus ini, sayang khusus ini seperti sayangnya sampean ke anaknya sampean sendiri. Walaupun anaknya tetangga itu ganteng semua, anaknya sampean hitam, tetap sampean lebih sayang ke anaknya sendiri, kan? Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani bahwa kata Rasulullah, saya ini cinta, senang kepada Ikhwan Tijani. Kecintaan khususiyah dari hati saya. Ghairan lati taqaddamat lahum wa li jami'il ahbab. Bukan kecintaan yang saya sudah sebutkan untuk orang yang muhibbin. Bukan kecintaan untuk orang yang cinta, yang dicintai Rasulullah, yaitu orang siapa? Muhibbin. Seperti contoh Rasulullah mengatakan, "Ya Ahmad, anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi." Wahai Ahmad, engkau adalah kekasihku. Siapapun yang cinta kepada engkau, orang tersebut adalah kekasihku. Bukan kecintaan ini hanya untuk muhibbin. Kecintaan umum untuk orang yang cinta ke Syekh Ahmad Tijani. Tapi ini orang yang muhibbin itu tidak masuk Tijani, cuma senang, hanya senang ke Syekh Ahmad Tijani. Bukan kecintaan ini, tapi adalah kecintaan khusus untuk ikhwan. Kecintaan yang melebihi cintanya Rasulullah kepada orang muhibbin tersebut. Melebihi. Selama ikhwan memegang syarat tadi. Di mana oleh Rasulullah dijemput ketika Ikhwan Tijani akan meninggal, yaitu al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Mati ini adalah jembatan yang mempertemukan kekasih dengan kekasihnya. Siapa? Rasulullah menjemput kekasihnya, yaitu Ikhwan Tijani.
Ikhwan Tijani adalah Habibur Rasulillah khasah. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah khusus dijemput di pintu kematian. Di sana Rasulullah yusilul habibah ilal habib. Rasulullah yang akan menjemput kekasihnya. Siapa? Yaitu orang-orang yang dicintai di dunia oleh Rasulullah. Bukan sampeyan mengaku, tapi diaku. Makanya kelakuan yang paling memalukan ini kelakuan ngaku. Kelakuan-kelakuan yang memalukan itu ngaku-ngaku. Kebanyakan orang sekarang ngaku. Tapi kita diaku, tidak malu. Kalau diaku tidak malu. Seperti diaku sahabat, diaku keluarganya Rasulullah, diaku kekasih Rasulullah. Tidak apa-apa, yang penting Rasulullah yang ngaku. Jangan kita, kalau kita memalukan. Malu bagi kita untuk ngaku-ngaku. Malu. Kita diaku, bukan ngaku. Yang mengatakan siapa? Rasulullah. Yang mengatakan Sayyidul Anbiya kepada Sayyidul Awli. Dari ratunya Nabi kepada ratunya la syakka, la raibah, la miryatah. Tidak akan ada keraguan di sana. Tidak ada kemang-mangan. Pasti. Yaitu insya fal yu'min wa insya fal yakfur. Ya, apa katanya sampian? Sampian percaya tidak percaya? Insya fal yu'min wa insya fal yakfur. Silahkan percaya tidak percaya, tapi Ikhwan Tijani percaya. Makanya kita seperti Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dia mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah. Martabat as-siddiqin minan nabiyina was-siddiqin. Apa sebab Sayyidina Abu Bakar kok langsung percaya? Ketika Rasulullah datang dari Isra Mi'raj mengatakan saya baru dari Allah Subhanahu wa taala, melewati langit lapis 7, Sidratul Muntaha, Safraf Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, balik ke bumi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih dari itu saya percaya. Lebih dari itu saya percaya. Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh Allah diangkat derajatnya. Dan banyak Al-Quran mengatakan masalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diangkat. Makanya afdalu ashabuhu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Paling utamanya sahabatnya Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa sebab? Dia langsung percaya apa yang datangnya dari Rasulullah, tidak ditawar, tidak paham, tidak ngerti. Itu adalah martabat yang tinggi. Tidak ada yang menjangkau tentang mukjizat Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa yang tidak dijangkau langsung dia mengatakan saya sangat percaya. Lebih dari itu saya sangat percaya. Ya, Ikhwan Tijani kan demikian kan? Apa yang datangnya dari Syekh Ahmad Tijani, walaupun tidak paham, tidak ngerti, saya percaya. Jangan jadi orang sami'na wa asaina. Saya percaya, tapi saya tidak mantap. Biar sampean tidak paham, tidak ngerti, tapi percaya, mantap. Sayyidina Abu Bakar tidak paham, tidak ngerti, tapi mantap. Ikhwan Tijani demikian juga. Apa barzakhiyah itu? Apa ruhiyah? Apa nabawiyah? Tapi apa sampean? Saya percaya, percaya. Ruhiyah, percaya. Barzakhiyah, percaya. Nabawiyah, percaya. Percaya kan? Nah, kalau orang tidak percaya, masa? Ya sudah, man lam ya'taqid lam yantafid. Kalau tidak percaya, tidak ada manfaatnya. Makanya ilmu ini tidak bisa diterangkan kepada orang yang tidak percaya, tidak paham, tidak mantap. Kalau masalah tidak paham, tidak ngerti, tidak paham, tidak ngerti, tapi mantap, itu bagus. Nah itu syarat dalam tarekat Tijani, syarat untuk jadi santrinya Syekh Ahmad Tijani, mantap. Bukan alim, mantap. Bukan alim. Harus alim dulu, harus bagus dulu. Nah, itu kan mau jadi muqaddam namanya. Mau jadi khalifah, mau jadi guru, ya harus alim. Kalau cuma mau jadi ikhwan, ya tidak perlu alim, mantap. Cukup sudah. Iya. Seperti orang mau sholat, sampai kalau mau sholat di waktu harus alim dulu, harus alim, harus bagus. Kalau tidak baik, tidak bagus, jangan. Wah, ya apa? Tidak sholat. Ada orang mau tobat, sampean kalau mau tobat perbaiki dulu. Setelah bagus baru sampean beribadah. Tobat dulu, baru beribadah. Tidak mungkin. Iya kan? Harus baik, tidak.
Nah itu para ikhwan, orang masuk tarekat Tijaniyah syaratnya harus i'tiqad mantap. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang ini, orang ikhwan ini, orang minal jahilin, bodoh tapi mantap. Alim tidak mantap, tidak jadi wali, yang bodoh jadi wali. Yang bodoh jadi wali. Walaupun alim, alama, pintar baca kitab, tapi tidak mantap, tidak jadi apa? Tidak akan jadi wali. Tidak akan jadi wali. Mantap, tidak paham, tidak alim, jadi wali. Banyak orang jadi wali ini tidak tahu baca kitab, banyak. Dulu ada orang ini namanya Habib Ja'far. Asalnya dari Hadramut, ada di Bondowoso, terus meninggalnya di Hadramut. Dia itu ahli nahu, ahli saraf. Ketika baca nahu di sana itu ada Habib Hadi. Habib Hadi ini duduknya di kursi roda, tidak bisa duduk, didorong terus. Ngaji juga. Dan Habib Hadi ini orangnya minal aulia, orang wali, tidak tahu baca kitab. Si Habib Ja'far ini yang dari Hadramut, alim alama, ahli nahu, ahli saraf. Ketika baca kitab, si Habib Hadi ini tidur. Waktu Habib Ja'far baca kitab itu, Habib Hadi yang tidur itu terus kayak orang mimpi, ruduh. Artinya apa? Balik bacaannya, suruh balik. Jadi negor yang baca kitab, yang tidur tak tahu baca kitab, tapi wali. Akhirnya berhenti yang baca kitab. Saya kok disuruh balik baca kitab, lihat salah benar, salah. Jangan negor yang tak tahu nahu, tak tahu saraf, tapi wali. Itu pernah satu Habib Hadi dari luar negeri. Jadi yang alim alama, yang ahli nahu, ahli saraf ditegur sama yang tak tahu baca kitab. Tapi yang menegur yang wali. Nah itu para ikhwan. Makanya syarat banyak orang-orang tidak tahu baca kitab jadi wali ya, karena etika dan karena bersih hatinya, karena husnudzan, karena sangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib bersyukur jadi ikhwannya Syekh Ahmad Tijani, yaitu sesuatu yang kita angan-angankan, menghayal sesuatu yang di sisi Allah dari fadl Allah, rahmat Allah, kita apa yang kita hayalkan, angan-angan lebih dari kita yang kita kehendaki. Yaitu satu jago sahabat, sampai tingkatannya kalau ikhwan benar-benar mengikuti semua ajaran dari Syekh Ahmad Tijani, diikuti semua, nafsunya mengikuti nafsunya Syekh Ahmad Tijani, kehendaknya ikut kehendaknya Syekh Ahmad, fahuwa minna wa ilaina. Rasulullah mengatakan fahuwa minna wa ilaina, maka dia dari golonganku dan termasuk keluarga. Makanya kalau ada kayak halu ashabi Sayyidi Syekh Ahmad Tijani kahali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halu ashabi Sayyidi Syekh Ahmad Tijani kahali ashabin Nabi. Keadaannya ikhwannya Syekh Ahmad Tijani seperti keadaannya sahabatnya Rasulullah. Ya Pak, kalau ada sahabat diaku keluarga Rasulullah, ikhwan itu ada, bisa ada. Contohnya sahabat Salman Al-Farisi. Ada sahabat yang diaku oleh Rasulullah keluarga Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi min ahli bait. Ya kan? Salman Al-Farisi ini adalah keluargaku. Aku akui sebagai orang dalam keluargaku. Padahal Salman ini asalnya orang Majusi, orang Persia, orang Iran, penyembah api. Masuk Islam dalam keadaan iman, dalam keadaan cinta. Dari cintanya kepada Rasulullah, hanya oleh Rasulullah diaku keluarganya. Makanya di sini juga ikhwan Syekh Ahmad diaku sahabat, di sana pun ada ikhwan bisa diaku ahlul bait, bahwa minna wa ilaina, kalau benar-benar mahabbahnya kepada Syekh Ahmad Tijani dan mengikuti semua aturan dari Syekh Ahmad Tijani. Jadi halu ashabi Sayyidi Syekh Ahmad Tijani kahali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tarekat Tijani ini Masya Allah, jadi kalimat intarum nailal amani falzamil khutbat Tijani, malah itu melampaui, melebihi dari apa yang diangan-angankan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.